Kakak perempuan, hati-hati, seperti yang diperingatkan Long Hao Chen, kakinya sudah bergerak. Jarak yang dilintasi setiap langkahnya tidak jauh, tapi kecepatannya tinggi. Ini adalah serangan jarak pendek para ksatria, yang dia lakukan dengan benar. Kedua pedang, yang pertama di depan Long Hao Chen dan yang kedua di belakang punggungnya hampir tiba di depan Li Xin dalam sekejap. Dorongan cepat dan kuat langsung menuju bahu kiri Li Xin, itu diisi dengan kekuatan momentum belaka yang terkonsentrasi dalam muatan. Li Xin tersenyum. Pedang tangan kirinya dengan cepat terangkat, memblokir serangan Long Hao Chen, dan dia menyerang dengan pedang tangan kanannya dengan tidak terburu-buru. Dia ingin melihat apakah si kecil ini bisa terluka oleh serangan setingkat ini. Bang, tanpa tanda, kaki kanan Long Hao Chen tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan kakinya membatalkan gerakan sebelumnya, dengan paksa mengakhiri serbuan habis-habisan ini, tubuhnya mengambang bersamanya. Sementara itu, pedang besi halus yang dikirim dengan cepat diambil seiring dengan gerakan, tepat pada waktunya untuk melewati provokasi Li Xin ini. Mata Nalanshu bersinar, gangguan keterampilan. Dia juga mengambil kembali pedang besi halus ke tangannya saat ini. Tepi pedangnya bersinar sejenak dan setelah itu, dengan setidaknya 2 kali kecepatan sebelumnya, sebuah cahaya bersinar di tepinya, mengarah ke bahu kiri Li Xin seperti sebelumnya. Tepi putih murni, Horny Charge. Dua kemampuan ksatria yang praktis dicampur sempurna digunakan, dan itu kebetulan menciptakan celah di saat provokasi dari Li Xin ini. Skill ksatria bernama Thorny Charge mampu meningkatkan kecepatan serangan dan, pada saat yang sama mengumpulkan energi spiritual. Dikoordinasikan dengan kemampuan kedua yang memadatkan energi spiritual, tepi putih murni, kekuatan pukulan ini telah melampaui tingkat energi spiritual ke-107 Long Hao Chen. Namun, Li Xin bukanlah ksatria standar, dia adalah ksatria asli dan pada saat pedang bergerak, dia sudah berjaga-jaga, pedang tangan kanannya tiba di depan tubuhnya dalam situasi kritis ini. Tidak peduli berapa banyak Long Hao Chen meningkatkan serangannya, itu tidak cukup untuk menembus pertahanannya. Ding kedua pedang itu bertemu satu sama lain, tusukan Long Hao Chen mengenai bagian yang terletak di sepertiga bagian atas pedang. Kekuatan tusukan lurus tidak terlalu kurang dibandingkan dengan potongan silang. Namun, karena keunggulan energi spiritual Li Xin dibandingkan dengan Long Hao, dia memblokir serangan itu, tetapi tidak bisa membantu menarik 2 langkah mundur. Pak, pedang di tangan kanan Long Hao Chen dipukul mundur, tapi gerakannya tidak berhenti begitu saja. Pedang besi halus lengan kanannya naik pada saat yang sama saat dia melangkah maju, tiba-tiba menyerang lagi. Serangan kedua, dan pada jarak sedekat itu, tetapi ia berhasil dipukul mundur meski serangan ini adalah yang kedua berturut-turut. Tangan kanan Long Hao Chen menyapu dari samping. Serangan kedua hanya terdiri dari 3 langkah, tetapi selama 3 langkah itu, tubuhnya tampak sangat stabil. Kemudian, kakinya berputar, menyadari dengan tubuhnya pusaran yang cepat. Pedang tangan kiri terangkat, bersinar dari cahaya putih tipis, potongan parah, pure white edge, diarahkan langsung ke arah Li Xin. Mata Li Xin penuh dengan keterkejutan, tetapi dia menunjukkan bakat bawaannya sebagai seorang ksatria jenius pada saat ini. Kaki kanannya diarahkan ke belakang, tubuhnya mengambil postur yang stabil. Kemudian, tubuhnya membungkuk, pedang di sisi kanannya disiapkan dan pedang di sisi kirinya, memancarkan semacam petir, menusuk ke depan, menjadi 10 bayangan pedang menuju tubuh Long Hao Chen. Lightning Thrust, keterampilan ksatria langkah ketiga. Sebuah gerakan bertahan dan menyerang balik. Tapi adegan berikutnya benar-benar membuat tercengang Nalanshu yang berdiri di samping. Sebuah suara berdering dan pedang menyerang kekuatan penuh Long Hao Chen segera bertabrakan dengan pedang Li Xin. Meskipun ada perbedaan hampir 100 level antara energi spiritual Long Hao Chen dan Li Xin, serangannya ini didukung oleh keterampilan dan berhasil menarik kekuatan dari momentum. Saat kedua pedang berpotongan, hasilnya mengejutkan, tidak ada yang diuntungkan, bahkan tubuh Li Xin yang sedikit ditolak. Tapi tiba-tiba, lightning cut, Li Xin tiba sebelum Long Hao Chen. Pada saat ini, Nalanshu berpikir untuk menghentikan pertarungan dan Li Xin sudah bersiap untuk menghentikan tangannya. Tapi tangan kanan Long Hao Chen yang baru saja dipukul mundur oleh serangan itu tiba-tiba bergerak. Semacam ilusi yang dipancarkan oleh pedang meledakkan area di depan tubuhnya dan dengan suara keras, lightning cut, benar-benar diblokir. Karena dia takut melukai Long Hao Chen, Li Xin tidak berusaha sekuat tenaga dan serangannya tidak hanya dapat dicegah, tetapi juga dimentahkan pada saat ini. Kedua pedang dipegang, satu secara horizontal dan satu secara vertikal, itu adalah tanda dari skill seorang knight, Instant Blast Crosscut. Sudah tidak ada yang tersisa dari tampilan geli Li Xin sebelumnya. Setelah dia melepaskan lightning cut, dia tidak punya kekuatan lagi. Selain fakta bahwa karena dia tidak menyangka sama sekali bahwa Long Hao Chen akan dapat memblokir serangan sebelumnya,
Oleh karena itu, dia tidak mempersiapkan tanggapan apapun terhadap serangan balik ini. Cahaya keemasan tipis bersinar dari tubuh Li Xin. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam tanah dan sinar keemasan tiba-tiba meledak, naik setinggi 2 meter. Dengan dua suara dang, Long Hao Chen, Instant Blast Crosscut, dihentikan oleh lapisan layar cahaya keemasan dan memantul kembali. Pada saat ini, dia juga mundur beberapa langkah, mengambil posisi bertahan. Konsumsi serangan suksesi sebelumnya tidaklah kecil. Li Xin melayangkan pandangan suram ke arah Long Hao Chen yang baru saja mundur. Oke. Anak kecil, Anda memaksa kakak perempuan untuk mengirimkan arai pertempuran surgawi untuk menangani serangan Anda. Hati-hati, sekarang kakak akan menyerang. Arai pertempuran surgawi, keterampilan ksatria retribusi langkah ketiga yang mendapatkan dukungan dari cahaya suci khusus ksatria dan mengambil bentuk lapisan cahaya dengan efek yang mirip dengan pertahanan habis-habisan yang terbentuk dari energi spiritual. Kakinya mendorong ke tanah, Li Xin melompat, pedang tangan kanannya memotong lurus ke arah Long Hao Chen. Dia benar-benar agak tertekan saat ini karena dia dipaksa untuk bertindak tanpa malu-malu, menggunakan arai pertempuran surgawi, melawan Long Hao Chen untuk mencegah serangannya, wajahnya terlihat sibuk. Hal terpenting adalah mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang. Kali ini, Long Hao Chen tidak membalas. Dia mengangkat tangan kanannya dan, dalam sekejap, dia tampak seperti patung yang dihormati. Meski hanya sesaat, itu membuat Nalan Shu, ke samping, melebarkan matanya. Dengan suara dang yang rapi, Li Xin kaget dan terhuyung mundur. Faktanya, energi spiritualnya setidaknya 2 kali Long Hao Chen dan plus, dia melompat ke udara. Jadi bahkan jika dia menunjukkan belas kasihan, kekuatan serangannya akan tetap besar. Bagi Li Xin, Long Hao Chen harus menjadi orang yang mundur, tetapi kenyataannya, dialah yang dipaksa mundur. Tangannya yang memegang pedang benar-benar lumpuh. Aku tidak bisa menyerang, bagaimana mungkin? Li Xin jatuh dengan tatapan suram, bisa dilihat di wajahnya bahwa dia tidak mengerti postur pertahanan Long Hao Chen saat ini. Melihat Li Xin berhenti, Long Hao Chen mengemasi pedangnya sendiri. Merasa malu melihat tatapan suram Li Xin, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Paman Nalan, tolong beritahu saya, tentang apa semua itu? Long Hao Chen hanyalah langkah pertama ksatria standar, jadi bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengusir saya? Saat dia mengatakan itu, Li Xin melihat ekspresi terkejut di wajah Nalan Shu. Kali ini, dialah yang terlihat seperti patung, berdiri di sana sambil menunjukkan penampilan yang tertegun. Paman Nalan, ada apa denganmu? Li Xin bertanya dengan ekspresi penuh keraguan. Obstruksi ilahi? Little Hao Chen, cepat beritahu saya, apakah Anda baru saja menggunakan obstruksi ilahi? Nalan Shu membuat beberapa langkah sebelum tiba di depan Long Hao Chen, matanya penuh ketidaksabaran dan menunjukkan ekspresi terguncang. Wajah heroik Li Xin segera menjadi bisu dengan keheranan, Paman Nalan, bukankah kamu salah? Itu adalah obstruksi ilahi milik Radiant Knight? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukankah hanya ksatria Radiant yang bisa menggunakan obstruksi ilahi? Radiant Knight, langkah ke-6 dari panggilan. Obstruksi ilahi adalah keterampilan yang merupakan tanda merek mereka dan juga keterampilan yang diketahui menyebabkan perubahan paling banyak pada tubuh ksatria.